Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu semua, kita udah nunggu ya. Asking Alexandria merilis juga album baru mereka yang berjudul Like a House on Fire. Ini album gue udah dengerin semuanya, semua materinya. Ada sekitar 15 lagu. Ya emang ada 15 lagu dulu. Ada 15 lagu ya, dari House on Fire yang pertama, They Don't Want What We Want, terus Down to Hell, Antisocialist, I Don't Need You, All Due Respect, Take Some Time, One Turns to None, It's Not Me, It's You, Here's to Starting Over, What's Gonna Be, Give You Up, In My Blood, The Violence. Ini single pertama yang udah 2019 lalu itu yang dirilisnya. Sama terakhir ya, Laura Zepam. Nah, gue udah dengerin semua lagunya dan ya, kesimpulan gue gini. Ini adalah album, kalau secara genre ya, secara musik, gue ngelihatnya ini lebih ke alternatif rock dan juga hard rock. Ini kita di sini di album ini kita udah nggak dengerin lagi tuh apa namanya metalcore atau electrocore dari seperti album-album yang lama gitu. Gue kalau dengerin seluruh album ini, mungkin di sini kita akan bisa lebih mendengarkan suara band Bruce cukup banyak di beberapa lagu sebagai apa back vokal. Kita bisa mendengarkan suara vokal band Bruce agak lebih banyak kali ini gitu. Buat lo yang mungkin notice gitu ya, beberapa lagu banyak juga si band Bruce nyanyi di beberapa lagunya. Nah, secara apalagi ya, secara visual dari album artnya, gue ngeliat ini agak cukup keren gitu ya. Dia menggambarkan ilustrasi yang digambar gitu ya, ini cukup keren. Ntar, coba gue lihat dulu. Jadi ada beberapa, ini ilustrasinya dipakai di beberapa lirik video, kayak di apa, di gue lupa lagi, nanti gue ini kalau ini udah muncul. Nah, kalau lo lihat gitu ya, di ilustrasi album artnya, album covernya di Like a House on Fire, ini bakal menarik banget. Ada cewek telanjang dengan tanduk menggambarkan mungkin iblis, terus ada biksu tong di situ. Ya, ada biksu tong di situ digambarkan. Ya, ada tentunya ada rumah-rumah yang terbakar, terus dan banyak lagi ya. Di sini lo bisa ngeliat di sini banyak apa orang-orang bugil gitu ya, matahari, dan entah kenapa gue ngeliatnya kayak sebuah ilustrasi kehidupan akhirat gitu ya, kehidupan akhirat kalau gue ngelihatnya, karena kayak entah di sini ada gambaran tersiksa, ada gambaran apa, entah itu trompet, apakah maksudnya sangkakala, gue gak ngerti juga ya. Dan ya gue ngelihatnya dari album art, gue ngelihat si Like a House on Fire ini lebih ke religius gitu ya, lebih ke religi. Kalau dari ilustrasinya lebih apa ya, memikirkan tentang diri dan juga nanti bagaimana di hari akhir gitu. Gue ngeliatnya lebih ke situ. Dan secara album art ya, dan pemilihan warnanya menarik, kuning, merah, dan hitam. Warna gue banget dong. Ya, dan jadi, nah ini menarik juga nih pembuatan si album covernya. Jadi tulisan Like a House on Fire dan Asking Alexandria-nya, dia ada di 4 sisi. Jadi lu bisa ngelihat dari sini, dan sini. Jadi kalau diputer-puter tuh masih kebaca semua gitu, si tulisannya gitu. Ini menarik banget. Oke, balik lagi kita ke pembahasan lagu. Oke, secara musik memang kali ini Like a House on Fire memang menurut gue memang belum jadi album paling the best lah buat Asking Alexandria. Menurut gue kurang karena ya apa ya, gue melihat ini adalah hal kewajaran di mana sebuah band berkembang gitu dalam hal musikalitas. Dan kali ini
Gue nggak tahu apakah memang mengikuti range vokalnya si Danny Worsnop gitu ya, dengan musik yang dibikin hard rock terus alternatif rock gitu ya. Jadi si musiknya jadi kayak menyesuaikan vokalnya Danny Worsnop pada akhirnya gitu. Gue ngelihatnya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya kita nggak bisa mendengarkan lagi Danny Worsnop yang nyekrim lagi ya, nyekrim growl gitu. Tapi screamingnya kali ini berbeda tentunya. Ini berbeda style vokalnya dengan album-album lamanya dia. Dan dia mengalami perubahan perubahan karakter vokal yang cukup luar biasa sih menurut gua, karena perubahannya setiap album hampir berbeda loh karakter vokal dari Danny Worsnop itu. Di album pertama ya kita bisa mendengarkan suara vokal khas-khas emo post hardcore gitu ya. Dan di album berikutnya lagi suaranya tambah berat dan screamingnya tambah berat gitu. Dan tapi di album terakhirnya kali ini dia screamingnya memang tidak terlalu berat, screaming ya rock gitu, screaming rock bukan screaming metal lagi sih gitu ya gua ngelihatnya. Nah kalau secara album gitu ya, Asking Alexandria ini penutup album ini lagu ke-15 gitu, lagu ke-15 yang judulnya adalah apa sih yang gua nggak ngerti, itu kayaknya bukan bahasa Inggris dah. Itu menurut gue, aduh album ini ditutupnya kurang asik gitu. Yang si Laura Zepam tuh menurut gue agak kacau sih untuk menutup albumnya gitu. Jadi ketika lu mendengarkan dari awal sampai dari House on Fire sampai Laura Zepam tuh, aduh kayak ya mending The Violence aja gitu yang terakhirnya padahal gitu ya, daripada Laura Zepam gitu. Nah, Laura Zepam agak bikin gue melihatnya si lagu Laura Zepam malah yang terburuk dari semua ke-15 lagu itu gitu. Dan yang paling kerasa masih metal tentu di lagu ini adalah kayak Down to Hell gitu, itu masih kerasa metalnya. Terus They Don't Want What We Want itu masih kerasa metalnya. Dan sampai yang lainnya itu lebih ke hard rock, alternatif rock sih gitu. Ya udah, mungkin review gua segitu aja untuk album dia Like a House on Fire, albumnya Asking Alexandria ya. Gua melihat di sini ini memang bukan album terbaik mereka. Gua masih ke ini sih, album terbaik mereka tuh masih gue pegang ini. Album ketiganya. Nah, album ketiganya Asking Alexandria menurut gue itu yang masih terbaik sih sejauh ini. Yaitu adalah From Death to Destiny. Itu album terbaik menurut gue sampai sejauh ini. Dan Like a House on Fire ya menurut gue kurang sih, mungkin karena memang selera musik mereka yang memang berkembang juga sih, itu nggak salah juga gitu. Dan ya bagus aja sih, gue ngelihatnya bagaimana Asking Alexandria berani untuk mengambil langkah-langkah langkah-langkah yang mungkin tidak disenangi fans gitu, dan tidak disenangi semua kebanyakan fans gitu. Itu adalah langkah yang berani, kayak Bring Me The Horizon, BMTH udah pasti itu, kayak Linkin Park juga mengambil langkah-langkah yang dia tidak menuruti ego fansnya gitu, dan dia ingin mengeksplor lebih jauh bagaimana musikalitas mereka. Itu sangat bagus sih menurut gua. Nah, yang menarik juga sebetulnya adalah dalam penulisan lagu-lagu di album ini. Gue ngelihatnya dalam hal penulisan ini udah semakin dewasa sih untuk isu-isu yang diangkat gitu ya. Dan gue ngelihat kayak seluruh lagunya ini sebetulnya adalah keresahannya para member Asking Alexandria. Gue ngelihatnya lebih ke kayak dan isunya memang tidak spesifik dalam satu hal, tapi memang gue ngelihatnya ini adalah ini pembahasannya global gitu ya, terkait dengan apa aja yang diresahkan oleh para membernya Asking Alexandria. Gue ngelihatnya itu ada tentang konspirasi lah, ada tentang mental, ada tentang macam-macam gitu. Jadi memang gue ngelihatnya isu yang diangkat adalah semua keresahan dari para membernya. Yes, mungkin seperti judul albumnya ya, Like a House on Fire. Jadi ya seperti rumah yang terbakar. Jadi mereka memang
dalam pembuatan lagu-lagunya di album ini memang sedang berapi-api, membara-bara apa membara-bara anjir. Membara ya. Jiwa mereka membara dikarenakan dengan isu-isu yang mereka resah gitu, dengan beberapa hal yang mereka resahkan. Jadi kayaknya bawaannya tuh pengen di album ini tuh pengen ngeluarin semua gitu keresahan mereka di lagu ini. Jadi ya membakar diri mereka ya untuk mengeluarkan semua unek-uneknya gitu. Itu yang gue lihat. Ya oke lah, mungkin itu aja kali ya pembahasan di tentang album Like a House on Fire. Gua ngelihatnya seperti itu. Memang ini bukanlah album yang gua cukup senangi, tidak, masih gue pegang yang tadi album terbaiknya. Dan kalau lu punya pendapat yang berbeda dengan gua, boleh banget tulis opini lu di kolom komentar, kita saling diskusi tentang album barunya ini Like a House on Fire. Kalau lu sepakat dengan opini gue, boleh banget di thumbs up, like ya. Dan jangan lupa lu subscribe lah channel ini, karena gue juga banyak membahas lagu-lagu keras, lagu-lagu metal. Gue nge-review dan juga reaction banyak banget. Dan juga ya sesekali gue mencoba memberikan edukasi dalam skena musik keras ini, khususnya di heavy metal gitu ya. Ya udah segitu aja, thank you banget udah mau nonton sampai sejauh ini. Dan bye.